Baik, perkenalkan saya Iwan Anantaudatmika dengan NIM 21055571003 dari Program Studi Teknik Industri Universitas Udayana angkatan 2021. Nah, di sini saya akan membuat sistem antrian vaksinasi di rumah sakit menggunakan aplikasi ProModel. Baik, langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuka aplikasinya. Di sini saya menggunakan ProModel 2016 Student Version. Nah, langkah pertama kita klik file yang menu di atas, lalu new, lalu kita pilih browse dan memilih samples. Nah, di sini sudah muncul banyak sekali samples, ada yang aircraft, airport, bank dan lain-lain. Nah, karena di studi kasus kita itu menggunakan rumah sakit dan di file di sini tidak ada, maka saya memilih yaitu file bank atau bank. Lalu klik open dan oke. Nah, langkah berikutnya yaitu kita pilih build, lalu location. Nah, teman-teman, di sini sudah muncul ada 3 menu tab. Yang pertama ada location yang berada di atas ini, akan menunjukkan icon, nama, capacity, dan units yang akan kita buat nanti. Lalu ada new tab di sini dengan nama grafik, yaitu bisa menu-menu icon yang akan kita bisa gunakan untuk sistem antrian nantinya. Lalu yang ketiga ada menu tab yaitu layout. Di sini kita akan merancang atau menyusun sistem-sistem yang akan kita buat nanti. Nah, dari soal yang kita sudah miliki di sini, yang pertama itu adalah pasien datang dan masuk ke dalam rumah sakit dengan frekuensi kedatangan adalah 1 dan kejadian tidak terhingga. Di sini saya akan membuat pintu rumah sakit yaitu dengan pasien datang. Baik, di sini bisa kalian pilih icon lalu klik di layoutnya ini. Kalian bisa besarkan sesuai keinginan yang kalian ingin. Nah, setelah memilih satu new icon ini, kita klik centang ini. Kenapa? Karena agar icon berikutnya icon kalian itu akan berkelompok, tidak membuat icon baru. Lalu saya memilih entity-nya yaitu pasien. Nah, dia akan berkelompok seperti ini. Lalu kalian bisa double tap pada entitas tersebut dan akan bisa mengeditnya. Sini. Nah, ini dia pasiennya. Di sini saya ingin menaruh mobil. Ini ceritanya si pasien itu baru keluar dari mobil. Nah, seperti ini. Lalu kita klik new dan kita memilih conveyornya. Tinggal klik, lalu tarik dan double tap. Nah, lalu untuk yang kedua yaitu pasien berpindah dari pintu masuk ke mesin antrian. Jadi kita membuat lokasi kedua yaitu mesin antrian. Di sini saya akan menaruh mesinnya. Pertama itu menaruh desk, mungkin icon desk. Lalu saya menaruh mesin. Nah, ingat teman-teman ya, di sini klik new lagi agar icon kalian itu akan menjadi sebuah satu kelompok. Lalu klik, kalian bisa sesuaikan ukurannya. Lalu kita memberikan entitasnya itu yaitu pasien lagi di sini. Nah, ini ceritanya seperti pasien untuk mengambil nomor antrian seperti studi kasus pada soal. Sini. Nah, lalu kita klik new lagi dan memberikan conveyornya lagi. Lalu yang ketiga di sini di soal yaitu selanjutnya pasien berpindah dari mesin antrian ke ruang tunggu. Jadi kita membuat lokasi ketiga yaitu ruang tunggu. Di sini saya menggunakan sofa agar menyerupai ruang tunggu di rumah sakit. Ini rumah sakitnya lebih elit ya, menggunakan sofa. Lalu saya memberikan entitasnya. Ini klik ini. Memberikan entitas sang pasien sedang duduk di sofa seperti menunggu antrian. Nah, bisa memberi sofa lagi
seperti ruang tunggu. Di sini saya juga akan memberikan tumbuhan agar benar-benar menyerupai bagaimana kondisi dalam rumah sakit. Nah, lokasi 3 sudah. Lalu kita buat conveyor lagi. Lalu yang keempat, yaitu ketika nomor antrian dipanggil, pasien menuju ke lokasi pemeriksaan fisik sebelum dilakukan penyuntikan vaksin. Jadi lokasi keempat itu kita membuat lokasi pengecekan fisik atau medical check up. Jadi di sini saya bisa menaruh mungkin desk. Di sini ada meja, lalu saya memberikan komputer. Nah, di sini dibuat hanya terdapat satu petugas di setiap lokasi yang melayani pasien. Jadi saya memberikan entitas baru yaitu petugas. Di sini ada icon employee. Nah, di sini dia tuh bertugas untuk pemeriksaan fisik dari pasien yang akan diberikan vaksin. Ini lalu entitas pasien. Double tap, kita bisa edit. Oke. Nah, di sini lokasi 4 sudah, yaitu lokasi medical check up. Lalu kita klik new lagi, memberikan conveyor. Di sini saya memberikan arah ke bawah. Lalu di sini yang berikutnya, kemudian pasien menuju ke tempat penyuntikan vaksin. Nah, jadi di sini saya membuat lokasi penyuntikan vaksinnya. Kalau dari pengalaman saya waktu diberikan vaksin itu duduk ya teman-teman. Jadi saya memberikan icon sofa lagi di sini. Lalu ingat klik new-nya ini dimatikan. Lalu ada entitas, pasien sedang duduk di sofa. Lalu ada employee atau dokter mungkin yang memberikan vaksin nantinya atau yang bertugas. Dan di sini saya ingin memberikan tumbuhan nih. Nah, ini merupakan lokasi kelima, yaitu lokasi pemberian vaksinasi. Lalu kita berikan conveyor lagi. Double tap. Nah, lokasi berikutnya seperti di soal itu, selanjutnya pasien yang telah melalui proses penyuntikan menuju ke meja pencetakan sertifikat vaksin. Nah, teman-teman, di sini jadi kita membuat lokasi berikutnya yaitu pencetakan vaksin ya, loket pemberian sertifikat. Jadi saya bisa ingin menaruh icon meja. Nih, meja bisa kecil. Kalian bisa edit. Ada icon meja, lalu saya berikan komputer. Ingat dimatikan ininya. Berikan komputer. Lalu di sini ada icon print, pencetakan ceritanya. Lalu saya memberikan icon mail. Nah, ini tuh ceritanya sertifikatnya ya. Nah, sertifikat. Lalu di sini itu hanya ada pasien, tidak ada entitas baru atau employee yang tertera. Jadi kita hanya memberikan satu entitas saja pada lokasi ini. Di sini ceritanya pasien menunggu pencetakan sertif. Sudah. Lalu klik new lagi, kita berikan conveyor. Lalu yang terakhir, setelah berhasil mendapatkan seluruh tahap vaksin, pasien menuju pintu keluar. Jadinya kita membuat lokasi terakhir yaitu pintu keluar. Baik, saya membuat icon ini pintu keluar. Setelah pintu keluar, pasien kembali menuju mobilnya. Ini pasien baru keluar. Dan di contoh soal itu, pada pintu keluar pasien disapa oleh satpam, jadi ada entitas baru lagi. Kita berikan icon mungkin employee yang ini,
Ini ceritanya satpam mengucapkan terima kasih kepada pasien yang telah diberikan vaksin. Nah, teman-teman, di sini kita sudah memiliki tahapan-tahapan seperti studi kasus yang telah kita miliki. Lalu langkah berikutnya yaitu pemberian nama-nama lokasi. Nah, di sini ada new tab di atas ini yang bernamakan lokasi, lalu kita bisa berikan nama. Nah, kita klik yang ini akan menunjukkan pada tahap awal ini. Untuk itu saya akan memberikan nama pintu masuk rumah sakit, pintu masuk RS. Lalu untuk conveyornya ini saya buat menuju mesin antrian. Lalu yang ketiga, setelah menuju mesin antrian, saya memberikan nama mesin antrian. Lalu untuk conveyor berikutnya, saya memberikan nama menuju ruang tunggu. Lalu yang berikutnya yaitu ruang tunggu pasien. Lalu yang berikutnya saya berikan nama menuju ruang check up. Lalu yang berikutnya saya berikan nama ruang check up. Lalu yang berikutnya menuju ruang vaksinisasi. Lalu yang berikutnya ruang vaksinisasi. Yang berikutnya menuju loket sertifikat. Yang berikutnya ruang loket sertifikat. Lalu konferensi terakhir menuju pintu keluar. Dan yang terakhir ini ada pintu keluar rumah sakit. Nah, teman-teman, setelah kita memberikan nama pada tiap-tiap lokasi seperti conveyor dan yang lainnya, kita memberikan capacity. Nah, pada soal sudah diberikan kapasitas-kapasitas yang telah ditentukan. Di sini yang pertama itu ruang check up yaitu 75, dan kapasitas untuk setiap jalur adalah 1. Jadi pada conveyor ini kita berikan kapasitasnya 1. Lalu ruang vaksinisasinya 70. Ini 1 lagi. Lalu kapasitas loketnya 80. Lalu ini 1 lagi. Setelah itu, maaf teman-teman, kita paling atas ya. Ingat, mohon teliti juga pada saat pengisian. Yang dari pertama itu pintu masuk ada 75. Lalu ini conveyornya menujunya 1. Lalu mesin antrian 70. 1 lagi. Lalu ruang tunggu pasien 80 kapasitasnya. Menujunya ini 1 lagi. Ruang check up 70. Nah, di bawah 1. Lalu ruang vaksinisasi 70. Tadi sudah saya ketik 70. 1 lagi. Loket sertifikat 70. Menujunya 1 lagi. Dan yang terakhir pintu keluar 75. Nah, teman-teman, untuk pada mengisi seluruh data pada aplikasi ProModel ini, harap
teliti agar tidak terjadinya kesalahan pada saat simulasi nanti. Setelah kita memberikan kapasitas, lalu kita di sini akan memberikan nama pada tiap-tiap lokasi. Caranya itu kita klik di sini, lalu klik teksnya ini. Klik. Nah, dia akan secara otomatis memunculkan nama lokasi yang telah kita masukkan pada tab location ini. Ini pintu rumah sakit. Lalu klik yang ini, mesin antrian. Lalu yang ketiga ada ruang tunggu pasien. Yang keempat ada ruang check up. Yang kelima ada ruang vaksinisasi. Yang keenam ada loket sertifikat. Dan yang terakhir ada pintu keluar rumah sakit. Nah, setelah pemberian nama-nama pada lokasi ini, kita bisa memberikan counter. Nah, di sini akan munculkan data berupa angka pada saat simulasi nanti. Kita bisa adjust agar terlihat rapi. Di sini counternya nanti. Lalu yang kedua kita berikan. Nah, kalian juga bisa edit nih, digit colornya apa, frame-nya seperti apa, dan fontnya apa. Lalu yang berikutnya kita berikan counter lagi hingga pada lokasi terakhir ya teman-teman. Di sini kalian bisa membuat semenarik mungkin, sekreativitas mungkin agar terlihat rapi dan enak untuk dilihat. Nah teman-teman, kita sudah memberikan nama dan juga counter. Di sini merupakan sistem antrian vaksinisasi yang telah saya buat menggunakan icon-icon yang telah tersedia ya. Lalu untuk tab berikutnya kita bisa pilih build, lalu entitas. Nah, setelah muncul tab entitas ini, kita akan memberikan sebuah input dan sebuah output. Nah, karena di sini vaksinisasi, bahwa input yang diberikan oleh sang pasien itu pasti akan seperti biodata, data diri, dan yang lain-lain. Jadi saya berikan icon dokumen, contohnya di sini. Lalu saya memberikan nama data pasien. Nah, ini tuh menjadikan input dari sistem informasi ini, sistem antrian ini. Lalu yang berikutnya saya akan memberikan sebuah outputnya itu menggunakan icon mail. Nah, output dari sistem ini itu yaitu sebuah sertifikat vaksin ya teman-teman. Jadi kita ketik sertifikat vaksin. Nah, setelah kita memberikan entitas, lalu kita klik build lagi, lalu pilih arrivals. Nah, di sini langkah pertama itu kita klik data pasien, lalu kita pilih pada lokasi yang pertama ini. Nah, akan muncul entitas data pasien, lokasinya itu pintu masuk rumah sakit. Setelah tersebut sudah dilakukan, lalu kita pilih build lagi, lalu ke processing. Nah, processing ini akan membuat sistem itu dari pintu masuk menuju ke lokasi-lokasi berikutnya hingga ke lokasi lain, ke terakhir. Kita klik data pasien. Nah, dari ini yang pertama kita klik menuju conveyor, klik, lalu dari conveyor menuju mesin antrian, lalu dari mesin antrian menuju conveyor ini, lalu dari menuju ruang tunggu si pasien ke ruang tunggu, lalu dari ruang tunggu menuju conveyor ini, dari conveyor menuju ruang tunggu ke
ke ruang check up. Dari ruang check up ke conveyor di bawahnya. Dari menuju ruang vaksinisasi, pasien ke ruang vaksinisasi, dan dari ruang vaksinisasi menuju loket sertifikat. Nah, sampai sini aja karena entitasnya data pasien. Lalu berikutnya itu yaitu kita pilih sertifikat vaksin, lalu klik outputnya ini sertifikat vaksin. Oke. Nah, dari conveyor ini kita klik lagi menuju loket vaksin, lalu dari loket vaksin menuju conveyor, menuju pintu keluar, lalu dari sini menuju pintu keluar rumah sakit. Lalu kita pilih road to exit. Nah teman-teman, kita sudah memilih langkah-langkah menujunya ini ya. Setelah kalian cek secara teliti, ini ke atas lagi, kita akan memberikan operationnya di sini. Dari entitas data pasien, lokasinya pintu masuk rumah sakit, lalu masukkan operasinya. Nah, pada studi kasus yang sudah diberikan, kita memiliki di sini di soal, yaitu proses pada pintu masuk terjadi mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata waktu 2 menit. Jadi pada operation ini kita mengetik wait, tadi eksponensial jadi E, selama rata waktu 2 menit. 2 kurung tutup min. Nah teman-teman, pada saat pengisian data-data seperti ini, sekali lagi saya katakan untuk teliti agar tidak terjadinya typo atau kesalahan ketik. Lalu kita pilih lokasi berikutnya. Untuk menuju ini atau convert itu kita lewati ya teman-teman. Lalu pada lokasi mesin antrian, pada soal, proses pada lokasi ini mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 10 menit dan standar deviasi 2,5 menit. Jadi kita ketik wait n karena distribusi normal. Lalu di sini rata-ratanya 10 menit, 10, standar deviasinya itu 2,5 menit. 2, saya menekan titik 2, 5 menit. Nah, seperti itu seterusnya ya teman-teman. Lalu yang ketiga, ada ruang tunggu pasien. Di sini petugas distribusi normal dengan rata-rata 15 menit dan standar deviasinya 3,5 menit. Jadi kita ketik wait n 15 menit, standar deviasinya 3,5 menit. Lalu yang berikutnya ruang check up. Di sini pelayanan ini mengikuti distribusi normal lagi dengan rata-rata waktu yang diperlukan 5 menit dan standar deviasinya 1 menit. Jadi kita ketik wait n kurung buka rata-rata waktu 5 menit, standar deviasinya 1 menit. 1 menit. Lalu ruang vaksinisasi. Ruang vaksinisasi itu di sini nomor 5. Jadi kemudian petugas melakukan penyuntikan dengan rata-rata waktu yang diperlukan 5 menit dan standar deviasinya 1 menit. Jadi masih sama. Wait, distribusi normal 5, 1 menit. Lalu loket sertifikat yang ke-6 itu proses pencetakan sertifikat vaksin mengikuti distribusi normal dengan rata-rata waktu yang diperlukan 5 menit dan standar deviasinya 1 menit ya. Lalu di sini wait n 5, 1 menit. Dan yang terakhir pintu keluar itu pada soal, yaitu proses ini mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 11 menit dan akhirnya pasien keluar dari sistem rumah sakit. Jadi kita buat wait eksponensial E 1 menit. Nah, setelah kita memberikan operation, kita akan memberikan move logicnya teman-teman.
Nah, yang tadi kita langkahi itu akan memberikan move logic-nya. Kita klik ini, lalu ketik move logic-nya pada menu tab yang di sebelah kanannya. Ini move logic. Nah, kalau di soal itu yang telah saya rangkum pada kertas ini, yaitu move logic-nya itu untuk waktunya itu 2 menit kecuali yang terakhir, yaitu menuju ruang pintu keluar selama 4 menit. Jadi yang pertama ini menuju mesin antrian, kita membuat move for to min. Ini juga teman-teman mohon teliti ya, jangan sampai ada typo atau salah ketik. Yang kedua kita buat move for to min. Lalu yang ketiga kita buat move for to min juga. Ini sesuai kasusnya ya teman-teman. Lalu move for to min sudah. Lalu move for to min lagi pada menuju ruang vaksinasi. Habis itu menuju loket sertifikat juga move for to min. Dan yang terakhir menuju pintu keluar itu di soal 4 menit ya teman-teman. Move for 4 menit. Nah, setelah kita mengisi, kita cross check kembali agar tidak ada salah ketik. Ini wait exponential min, move for to min 10,2 menit, move for to min, wait n 15,7 menit, move for to min, wait n 51 menit, move for to min, wait n 51 menit, move for to min, wait n 51 menit, move for menit, dan terakhir wait eksponensial 1,1 menit. Nah, setelah kita memberikan proses ini, lalu langkah terakhir kita ketik simulation, lalu berikan option. Nah, untuk option ini kita memberikan runtime atau waktu total pada soal yang telah tersedia. Nah, kebetulan pada soal ini waktu totalnya selama 6 jam. Di sini juga sudah diketikkan bahwa time unit default 2 hours. Jadi kita tinggal ketik 6 saja, lalu kita run. Nah, kita save dulu ya teman-teman. Nah, untuk save-nya ini saya akan memberikan sistem antrian vaksinisasi menggunakan Pro Model. Lalu kita save. Nah, ini dia teman-teman proses dari pengolahan data. Tadi ada inputnya dari sang pasien masuk, dia membawa data diri pasiennya, lalu mengambil mesin antrian, menuju ruang tunggu, ruang check up, dan ruang vaksinisasi. Setelah melakukan vaksinisasi, ada entitas employee di sini, dia akan membuat outputnya berupa sertifikat vaksinisasi, menuju ke loket sertifikat, hingga yang terakhir entitas keluar dari rumah sakit. Kita klik do you want to see the result, untuk melihat hasilnya kita klik yes, lalu dia akan membuat menuju output viewernya. Nah teman-teman, di sini sudah terlihat ya dari diagram-diagram. Yang pertama ini ada entity stage-nya. Di sini ada yang biru muda ini, ada move logic-nya, dan yang hijau ini ada persentase operasinya, sertifikat vaksin. Lalu pada scoreboard ada total exit dari sertifikat vaksinnya, itu saya mendapatkan 303 dengan rata-rata waktu di sistemnya itu 58,67. Lalu terdapat rata-rata time operationnya itu 44,50. Menuju tab di bawahnya ada single capacity location states. Di sini
yang hijau ini yaitu persentase operasi. Ada menuju mesin antrian itu 24,40, menuju ruang tunggu 24,55, 22,71 hingga seterusnya. Lalu untuk yang berwarna biru ini yaitu persentase idle. Idle itu tidak digunakan atau menganggur. Seperti ini. Nah, di sini tidak ada persentase waiting, block maupun down. Jadi bisa dikatakan bahwa sistem yang telah saya buat itu telah aman. Lalu tab berikutnya ada multiple capacity location states yang menampilkan persentase empty. Sini ada pintu masuk rumah sakit empty-nya berapa persen hingga pintu keluar rumah sakit. Nah, teman-teman, dari data ini ada juga part occupy-nya. Occupy ini seperti kesibukannya. Nah, jadi tidak ada bottleneck di sini, tidak ada persentase down, block maupun waiting. Jadi bisa disimpulkan bahwa sistem antrian vaksinasi menggunakan aplikasi ProModel yang saya buat itu berhasil ya teman-teman. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun materi yang salah untuk saya bagikan kepada teman-teman. Saya ucapkan terima kasih.